keponakanku pura-pura malu. Halo sahabat, selamat datang kembali di channel Maya Risa Cerita. Pada kesempatan kali ini, admin akan menceritakan sebuah kisah menarik tentang seorang keponakan yang mendapat hadiah spesial dari tantenya. So, tanpa berlama-lama lagi, kita simak ceritanya. Kisah ini berawal ketika aku tanpa sengaja mendengar suara aneh dari dalam hamar Jono, keponakanku. Semula aku mengira itu hanyalah perasaanku saja yang rindu akan kehadiran suamiku yang sedang berada di luar kota. Namun rupanya tidak, itu benar-benar suara Jono bersama pacarnya. Suara itu memang sedikit mengganggu, bisa dibilang memancuing imronku. Aku sungguh tak percaya, apalagi tanpa sepengetahuanku yang membawa pacarnya ke rumah. Semenjak ditinggal ayah ibunya meninggal beberapa tahun silam, Jono memang menjadi pemuda sedikit beda tingkahnya. Usianya 23 tahun berbeda 3 tahun denganku. Ayah ibunya tiada karena laka lantas. Dan sepeninggal orang tuanya itu, suamiku Mas Roy, yang merupakan paman dari Jono pun membawanya untuk tinggal bersama kami. Awalnya, Mas Roy merasa iba padanya karena hanya suamikulah satu-satunya keluarga yang Jono miliki. Namun belakangan sikap Jono mulai berubah. Ia begitu bandel, bahkan saking bandelnya, suamiku sampai-sampai geram dan seperti tidak peduli dengannya. Meski begitu, aku terkadang juga kasihan, karena walau bagaimanapun, ia juga masih membutuhkan kasih sayang orang tua. Mungkin itu pula alasannya mengapa ia sampai bersikap demikian di rumahku. Aku memang jarang ngobrol dengannya. Ibaratnya jika Jono sudah masuk hamar, ia enggan untuk keluar untuk berinteraksi. Intinya Jono ini cueklah dengan situasi di rumah. Aku sendiri menikah dengan Mas Roy saat usiaku 27 tahun. Ia seorang duda dengan tanpa anak dari pernikahan sebelumnya. Usia kami memang terpaut jauh, sekitar 20 tahunan. Itu pun karena aku dijodohkan oleh mendiang ibuku, karena Mas Roy memang baik pada keluargaku. Singkatnya, beberapa minggu kemudian, aku berusaha melupakan keanehan itu. Dan memang selama itu pula tak ada kejanggalan lagi di rumahku. Namun di minggu berikutnya kepergoklah Jono bersama pacarnya di saat ia membuka pintu hamarnya. Bi, kirain sepi nggak ada orang, jangan cerita pada paman ya. Kamu ini John, Bibi sendiri kan nanti yang nggak enak sama pamanmu. Takut dikiranya nggak bisa jagain kamu. Jawabku dengan nada sedikit tegas. Jono bisa jaga diri kok, Bibi nggak perlu ikut campur. Lagi pula ini kan rumah paman, Bibi hanya menumpang. Baiklah John, kalau memang seperti itu menurutmu, sahutku sambil menunduk. Percakapan itu membuatku serba salah. Aku lantas melangkah pergi ke ruanganku yang berada di lantai 2. Berusaha menenangkan diri dan melupakan ucapan Jono tadi. Sampai pada esok harinya, pagi itu aku bersantai di ruang tamu sehabis jogging bersama ibu komplek lainnya. Tentu saja banyak kering nguat yang dihasilkan pagi itu. Dengan menggunakan setelan jersey, aku duduk sambil nonton TV. Tak menyadari jika sedari tadi Jono memperhatikanku dari kejauhan. Bibi pagi ini cantik sekali, habis jogging ya. Aku hanya menoleh terheran, karena tak biasanya ia memujiku seperti itu. Namun dari sorot matanya, aku paham kemana arah yang ucapannya. Oh ya Bi, maaf ya kalau Jono kadang marah-marah. Jono harap Bibi paham. Iya John, Bibi juga sudah lupain yang kemarin kok. Aku berusaha bersikap ramah dan melupakan hal kemarin, dan berharap Jono pun bisa berubah setelahnya. Selanjutnya kami ngobrol berdua tentang kuliahnya serta segala hal lainnya. Dan rupanya obrolan itu membuat kami tak lagi canggung untuk bercanda. Keakraban kami membaik dan itu berlanjut hingga suamiku pulang dari luar kota. Tentu saja aku senang. Dan seperti biasa pada malam harinya aku menunaikan ibadah bersama suamiku setelah lama tak berjumpa. Meskipun pada akhirnya aku sedikit kecewa karena Mas Roy selalu saja lebih dulu tiba di pangkalan udara daripada aku. Ditambah lagi saat itu ia kembali menerima telepon dari bosnya yang meminta esok harinya keluar kota. Nasib, gumamku.
Setelah kepergian suamiku, aku kembali menjalani hari-hari seperti biasanya. Begitu pula dengan Jono yang juga sama. Di saat makan siang bersama, percakapan basa-basi canda tawa pun terlewati dengan ceria. Aku makin akrab karena memang di rumah hanya kami berdua. Intinya saat itu aku berusaha untuk menjadi Bibik sekaligus orang tua yang baik untuknya. Hingga suatu malam, tepat beberapa hari setelah kepergian suamiku. Entah kenapa saat itu aku merasa sepi dan hampa. Entahlah, aku tiba-tiba merasa kesepian melanda. Bahkan sulit memejamkan mata alias insomnia. Hingga beberapa menit kemudian, tepatnya jam 10 petang, ku dengar suara motor Jono tiba di garasi. Dia baru saja pulang dari urusan kampusnya. Tentunya dia kecapean. Aku lantas beranjak dan berinisiatif membuatkan teh. Apalagi cuaca saat itu memang wadem-wademnya. Setelah teh selesai, aku melangkah masuk setelah mengetuk pintu ruangannya. "John, ini Bibi buatin teh untuk kamu," ujarku. Nampak Jono tersenyum. Namun yang membuatku gagal fokus justru pada hanwok yang digunakan untuk menghalangi hikmah kehidupan dunia. Walah, pikirku. Letakkan saja tehnya di sana, Bi. Jono menunjuk meja lalu menoleh ke arahku yang kala itu menggunakan daster seperti biasanya. Di saat aku beranjak pergi, Jono tiba-tiba berkata, Bi, maaf ya, kemarin aku nggak sengaja ngintuips Bibi sama Paman Skibi di Pau-Pau. Tapi aku heran. Jono menjeda ucapannya lalu melangkah ke arahku. Tentu saja aku dak-dikdoh. Sepertinya Bibi kecewa dengan solusi masalah Paman. Sambung Jono dengan nada bercanda. "Maksud kamu apa, John?" tanyaku. Jono ngerti kok, Bi. Jono kan udah pengah lamuan. Bagaimana jika... Jono kembali menjeda ucapannya, dan aku paham betul kemana arah ucapannya. Entah mengapa aku menjadi kelu untuk menjawab, namun belum sempat aku berkata Jono memberi sambutan lainnya. Hal itu benar-benar jauh dari bayangan. Namun tak urung aku menyesuaikan saran dan langkah permasalahan. Sampai ketika Jono mengambil hikmah kehidupan dunia fana dan meletakkan pada wadiahnya. Aku cuma bisa ceramah rohani dan komentar meski tak jelas maknanya. Rupanya Jono ini berbeda dengan pamannya, dia set-set dan tak banyak bicara. Hingga waktu yang telah ditentukan telah tiba, pekerjaan serta tugas negara pun teratasi pula. Seminggu berlalu, keakraban kami masih tetap sama. Banyak waktu luang untuk sharing dan curhat seperti sebelumnya. Hingga beberapa bulan kemudian, di suatu pagi tiba-tiba suamiku jatuh sakit, sehingga harus berhenti dari pekerjaan dan kesibukan kantornya. Aku dan Jono pun membawa suamiku ke rumah sakit. Dan dari keterangan yang kami dengar, rupanya suamiku terkena diabetes dan harus dirawat hingga beberapa waktu lamanya. Seperti layaknya istri pada umumnya, aku merawatnya dengan sabar bahkan mendampinginya selama 24 jam. Aku tak lagi memikirkan lainnya, karena yang ada di benakku hanyalah kesehatan suamiku saja. 1 minggu di rumah sakit, aku berpamitan kepada suamiku untuk pulang sebentar, mengambil baju dan perlengkapan lainnya. Dan sesampainya di rumah, dikala aku sedang beres-beres, mendadak Jono datang menemuiku. Dan hal yang mulai kulupakan, kembali kualami. Tugas negara serta penyelesaian masalah kantor dan lain sebagainya dikerjakan bersama. Berbagai macam kesenian dan teori juga lengkap dengan metode yang berbeda-beda. "John, Bibi ditunggu pamanmu," ujarku. Nanti kita sama-sama ke sana, Bi. Hingga di akhir tugas pemerintahan tersebut, Jono meletakkan tugas beserta berkas pada tempat yang tersedia. "Kenapa harus di sana, John?" tanyaku. Jono nggak sengaja, Bi. Maaf. Singkatnya, sebulan kemudian, pulanglah suamiku untuk rawat jalan di rumah. Selama itu aku dan Jono merawatnya. Semua berjalan seperti biasanya sampai di suatu pagi, tak biasanya kepalaku pusing disertai mual. Suamiku yang tahu pun menerka-nerka. "Jangan-jangan akan ada anggota baru?"
Suamiku tersenyum bahagia. Tentu aku mengerti apa maksudnya. Namun aku tak menjawab karena bingung. Singkat kata, sorenya aku pergi ke apotek sesuai saran suamiku. Di sana aku membeli alat tulis kerja untuk memastikan kebenarannya. Dan rupanya memang benar adanya. Aku, Halimah, dan kabar tersebut direspon bahagia oleh suamiku. Begitu pula dengan Jono. Namun ketika aku berada di dapur hendak menyiapkan makan malam, Jono berjalan ke arahku sambil senyum-senyum. Selamat ya, Bi. Akhirnya aku berhasil juga. Sontak aku terdiam bengong mendengar perkataannya. Jujur rasa khawatir ngebuatku tak tenang dan kebingungan. Singkat cerita, usia Halimah tersebut sudah berjalan 3 bulan. Selama itu pula Jono pun rajin menabung deposito banknya. Namun semua tak berlangsung lama, karena beberapa hari kemudian hal tak terduga kembali kualami. Keakraban tersebut diketahui oleh suamiku. Mas Roy pun kahet. Bahkan saking kahetnya, ia kembali jatuh sakit dan harus dibawa ke rumah sakit. Hingga beberapa minggu setelahnya, Mas Roy pun harus menghembuskan nafas terakhirnya. Kesedihan dan penyesalan hinggap di hati ini. Apalagi tahu jika akulah penyebab semuanya. Hal yang sama pun dialami Jono. Apalagi setelah ini, ia tak ada saudara siapa-siapa lagi. Setelah pemakaman dan acara pengajian selesai, aku pulang ke kampung halamanku sendiri. Dengan bimbang aku berusaha melupakan kenangan yang pernah kulalui. Berharap di kampung, aku bisa merenungi kesalahanku sendiri. Waktu pun berlalu dan tak terasa 9 bulan kemudian, hadirlah malaikat kecil ke dunia. Aku bahagia karena setidaknya ada yang menemani hari-hariku selama di sana. Alhamdulillah, ucapku sambil meneteskan air mata. Keluarga di rumah pun juga begitu senang dan antusias dengan hadirnya anggota baru mereka. Mereka semua menerimaku dengan ramai, ceria dan bahagia. Hingga sebulan kemudian, aku yang hendak pergi ke pasar untuk berbelanja, mendadak kahet melihat mobil hitam terparkir di depan halaman rumahku. Sosok pemuda yang telah aku lupakan kembali datang menemuiku. "Jono, ngapain kesini? Dari mana kamu tahu rumah Bibi?" Tanyaku terkejut. Sekarang aku sudah berubah, Bi. Aku sudah mandiri. Jujur, Jono selama ini mencari Bibi kemana-mana. Jono ada pesan surat dari mendiang paman sebelum meninggal dulu. Bacalah, Bi. Jono memberikan surat padaku sambil berkaca-kaca. Aku lantas menerima surat tersebut dan membacanya. Apapun yang terjadi, biarlah terjadi. Aku titipkan Jono padamu, istriku. Bahagiakan dia seperti kamu membahagiakan aku. Karena selama ini Jono tidak pernah mendapatkan kasih sayang. Aku mohon kepadamu, istriku, ingat amanat ini baik-baik. Setelah membaca surat itu, aku dan Jono akhirnya duduk di depan teras rumahku. Dia menangis begitu pula denganku. Dan akhirnya cerita ini diketahui oleh ibu dan kakakku. Mereka pun merestui aku dan Jono. Hingga di bulan berikutnya kami pun meresmikannya. Pesanku, Tuhan tidak akan pernah memberikan cobaan hidup di luar batas manusia selama kita mau berikhtiar baik kepadanya. Pasti keajaiban itu ada dan akan datang pada waktunya. Terima kasih sobat, semoga terhibur dan terinspirasi. Amin ya Rabbal Alamin.